Pada suatu hari, ketika Ria dan Ara pulang sekolah, mereka melewati kedai minuman. Ria, beli minum yuk. Aku haus nih. Ayo, aku juga lagi haus. Aku ingin sekali membeli segelas susu. Kamu ingin beli apa? Aku hanya ingin membeli air mineral saja. Ria, kamu tahu nggak apa perbedaan air mineral yang kamu beli dengan air susu yang aku beli? Kira-kira teman-teman di rumah pada tahu tidak ya? Perbedaan antara air mineral dan air susu. Untuk lebih jelasnya, mari simak video penjelasan berikut ini. Hai teman-teman, perkenalkan nama kakak Fortunada Zanuba Hanim dengan NIM 213, mahasiswi Universitas Negeri Jember, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas A. Nah, di sini kakak akan membantu teman-teman semua untuk memecahkan masalah mengenai apa sih perbedaan antara air mineral dan air susu. Sebelum memasuki inti penjelasan, di sini kakak akan menjelaskan mengenai apa itu materi. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu materi? Yaps, benar sekali. Materi adalah setiap objek atau bahan yang membutuhkan ruang yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut massa. Berdasarkan wujud bendanya, materi ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu benda padat, yang kedua benda cair, dan yang terakhir adalah gas. Sedangkan berdasarkan komponen penyusunannya, materi digolongkan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, di sini kakak juga akan membantu kalian untuk menguraikan satu demi persatu mengenai penjelasan tentang kedua zat yang telah kakak sebutkan tadi. Karena melalui kedua zat tersebut, kalian akan mengetahui apa sih perbedaan antara air mineral dan air susu. Jadi, yang pertama adalah zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang paling sederhana karena hanya terdiri atas satu jenis materi yang sama. Zat tunggal ini dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Nah, yang contoh kedua adalah zat campuran. Zat campuran adalah zat yang memiliki komponen penyusunannya terdiri atas campuran 2 zat sejenis. Nah, zat campuran ini terdiri atas 2 jenis juga. Yang pertama adalah zat campuran homogen dan yang kedua adalah zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah suatu zat yang terdiri atas 2 materi yang dapat menyatu secara merata. Sedangkan zat heterogen adalah zat campuran yang terdiri atas 2 materi berbeda yang tidak dapat menyatu dengan merata. Nah, untuk mengetahui contoh lebih mendalam, kakak akan memperlihatkan kepada teman-teman semua eksperimen yang telah kakak lakukan. Nah, sekarang di depan kakak telah tersedia beberapa bahan yang akan kakak tunjukkan untuk mengetahui mana sih contoh-contoh dari zat tunggal dan zat campuran. Nah, di sini kakak telah mempersiapkan segelas air, gula, garam, susu kental manis, kopi, dan yang terakhir adalah minyak. Perlu teman-teman ketahui bahwa semua bahan yang telah kakak sediakan di depan ini merupakan zat tunggal yang termasuk dalam senyawa. Karena zat tunggal ini terdiri dari 2 unsur atau lebih. Contohnya yaitu air. Contoh yang kedua adalah zat campuran. Nah, sekarang kakak akan mengingatkan lagi ya bahwa zat campuran ini juga terdiri atas 2 jenis, yaitu zat campuran homogen yang merupakan zat campuran yang bisa menyatu dengan rata, dan zat campuran heterogen yaitu sebuah zat campuran yang tidak bisa menyatu dengan rata. Sekarang kakak akan
gula, garam, susu, kopi, dan minyak ini dengan air dengan takaran yang sama. Setelah semua bahan kakak campur dengan air, selanjutnya kakak akan mengaduknya. Nah, setelah air dan bahan-bahan tersebut tercampur rata, kakak akan memperlihatkan nih mana yang termasuk campuran homogen dan mana yang termasuk dengan dalam campuran heterogen. Yang pertama ada gula. Bisa kita lihat larutan gula ini tidak menggumpal, maka air gula termasuk dalam zat campuran homogen. Yang kedua ada garam. Bisa kita lihat air garam tidak menggumpal, maka bisa dikatakan zat ini merupakan zat campuran homogen. Yang ketiga ada susu. Ketika susu kita beri air dan kita aduk, kita bisa lihat susunya akan bercampur dengan merata, maka zat ini termasuk dalam zat campuran homogen. Yang keempat ada kopi. Nah, di sini mungkin di dalam kamera kopi ini terlihat bercampur secara merata karena warnanya hitam. Akan tetapi jika diperlihatkan secara detail menggunakan jarak dekat, kita bisa melihat banyak gumpalan yang terdapat di bagian bawah permukaan air. Maka zat ini termasuk dalam zat campuran heterogen. Nah, yang terakhir adalah minyak. Nah, kita bisa ketahui dengan jelas bahwa minyak dan air ini tidak bisa menyatu. Maka zat campuran ini termasuk dalam zat campuran heterogen. Nah, dari eksperimen yang telah kakak lakukan, dapat kita simpulkan mengenai apa sih perbedaan antara air mineral dan air susu. Nah, tadi kalian sudah menyimak kan bahwa air mineral termasuk dalam zat tunggal senyawa. Sedangkan air susu merupakan zat campuran homogen. Nah, sekarang teman-teman semua sudah mengetahuinya ya. Semoga ilmu yang kakak berikan dapat bermanfaat. Thank you for watching.